Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dari kelas F yang eh, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Iklima Ramadan Fajriah dengan NRP 6032232031 dan saya sendiri Ma'ruf Kurniawan dengan NRP 6032232037 akan mempresentasikan hasil review paper kami dalam mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi yang diampu oleh Pak Tatang dan Bu Ninik. Paper yang akan kami review berjudul The Improvement of Business Efficiency through Business Process Management yang ditulis oleh Kasim et al. Oke, next. Berikut adalah beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu terdiri dari keywords, pendahuluan, tinjauan literatur, kekuatan dan kelemahan paper, analisis perbandingan dengan penelitian lain, metode penelitian, hasil dan diskusi, kesimpulan, serta saran. Berikut ini adalah beberapa keywords yang akan kami gunakan dalam review paper kali ini. Yang pertama ada BPM, yaitu Business Process Management. Ada juga Business Efficiency yang dimaksud efisiensi bisnis. Ada juga BPM in BH companies, BPM di perusahaan-perusahaan Bosnia dan Herzegovina. Ada continuously improve, yaitu peningkatan secara berkala, business process reengineering, BPR, dan business process improvement atau BPI. Oke, manajemen proses bisnis atau BPM adalah konsep penting dalam bisnis modern. BPM berfokus pada peningkatan proses bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mencakup peningkatan kondisi kerja, kepuasan pelanggan, dan pengurangan dampak lingkungan. Sayangnya, banyak perusahaan domestik masih kurang memperhatikan BPM, Business Process Improvement atau BPI, dan Business Process Reengineering atau BPR. Penelitian ini akan menjelaskan pentingnya implementasi BPM dalam meningkatkan efisiensi bisnis serta tantangan yang akan dihadapi. Next. Persaingan bisnis saat ini akan semakin ketat dan perusahaan harus terus meningkatkan proses bisnis mereka untuk bertahan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi peningkatan daya saing termasuk globalisasi, perkembangan teknologi informasi, pendidikan yang lebih tinggi, dan akses ke pasar yang lebih luas, terutama pasar secara online. Tanpa BPM, perusahaan berisiko menghadapi inefisiensi proses yang signifikan, yang pada akhirnya menurunkan daya saing mereka. Dalam konteks ini, perusahaan yang gagal memperbaiki proses bisnisnya dapat tertinggal dalam aspek kecepatan, kualitas, dan biaya. Okay, next. Selanjutnya, tinjauan literatur. Kita mulai dari fenomena globalisasi. Globalisasi telah membawa integrasi dan interaksi antar negara yang semakin erat, membuka peluang untuk pasar global sekaligus meningkatkan ekspektasi pelanggan akan kualitas dan kecepatan layanan. Perkembangan BPM sendiri dimulai pada tahun 1990-an dengan fokus untuk menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Pada tahun 2010-an, BPM berkembang menjadi strategi yang mencakup arsitektur, proses bisnis, dan standarisasi dengan tujuan akhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu aspek penting BPM adalah penggunaan sistem manajemen proses bisnis BPMS yang menggabungkan keterampilan karyawan dan teknologi dalam satu entitas. BPMS ini memungkinkan pengelolaan siklus hidup proses bisnis yang lebih baik dengan fleksibilitas tinggi dan adaptasi terhadap perusahaan, pasar, dan teknologi. Melanjutkan tinjauan literatur, perkembangan BPM di tahun 1990-an berfokus pada penggunaan IT untuk mendesain ulang proses bisnis.
pada tahun 2010-an fokus bergeser ke arah strategi perusahaan secara keseluruhan dan arsitektur proses bisnis, terutama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat utama BPM adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan proses bisnis, keterampilan karyawan, dan sistem teknologi informasi secara sinergis, sehingga memastikan siklus hidup proses bisnis dikelola secara efektif dan efisien. Lanjut ke kekuatan paper. Per ini menawarkan pendekatan komprehensif dengan menganalisis penerapan BPM, BPI, dan BPR di berbagai organisasi. Keunggulan utama dari paper ini adalah penggunaan data empiris yang didapatkan melalui survei dari responden terkait BPM, sehingga memberikan dimensi praktis yang konkret terhadap argumen penelitian. Salah satu temuan yang menarik adalah bahwa banyak perusahaan di Bosnia dan Herzegovina (BH) belum memahami atau menerapkan BPM secara efektif. Hal ini membuka peluang besar untuk penelitian lebih lanjut serta strategi pengembangan yang lebih maju. Namun, seperti semua penelitian, paper ini juga memiliki kelemahan atau keterbatasan. Penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan di BH, sehingga membatasi kemampuan kita untuk menggeneralisasi hasilnya ke konteks internasional lainnya. Selain itu, jumlah responden survei juga relatif kecil, hanya 90 dari 500 kuesioner yang dibagikan yang akan mengurangi validitas dan keandalan hasil. Perbandingan dengan paper lain. Untuk menempatkan hasil penelitian ini dalam konteks yang lebih luas, kita akan membandingkan dengan penelitian lain. Studi dari Harmon dan Wolf tahun 2014 dan tahun 2016 menunjukkan bahwa BPM telah diadopsi secara luas di banyak perusahaan di seluruh dunia tanpa terbatas pada wilayah tertentu. Sebagai perbandingan, adopsi BPM di Bosnia dan Herzegovina masih rendah, dengan banyak perusahaan masih berada pada tahap awal penerapannya. Penelitian Capgemini pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 94% perusahaan global telah atau berencana untuk menerapkan BPM. Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang seperti BH seringkali tertinggal dalam adopsi teknologi dan manajemen proses bisnis yang mencerminkan perbedaan dalam tingkat kematangan antara negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan dari tanggal 1 Juni hingga 1 September 2016. Dari 500 kuesioner yang dibagikan, hanya 90 yang diisi secara lengkap, menghasilkan tingkat respons sekitar 18%. Analisis data ini selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode statistik dasar menggunakan Excel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari BPM, BPI, dan BPR terhadap efisiensi bisnis, serta meneliti pemahaman dasar manajer dan karyawan terhadap konsep-konsep ini. Hasilnya memberikan gambaran kebutuhan perusahaan domestik untuk memperbaiki proses bisnis mereka. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah karyawan berusia antara 26 tahun hingga 35 tahun, dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Mayoritas responden berasal dari perusahaan besar dan sektor jasa, di mana sekitar 67% dari perusahaan tersebut telah memetakan proses bisnis utama mereka. Namun, banyak responden mengaku tidak memahami sepenuhnya konsep BPM, BPI, dan BPR. Sekitar setengah dari mereka hanya memiliki pengetahuan dasar tentang istilah-istilah ini, yang mengindikasikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman tentang BPM di kalangan manajer dan karyawan. Next. Hasil dari diskusi paper ini adalah tantangan utama dalam penerapan BPM di negara Bosnia dan Herzegovina adalah kurangnya sumber daya.
terutama di perusahaan kecil. Perusahaan besar meskipun memiliki lebih banyak sumber daya, seringkali kurang melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Tantangan eksternal lainnya termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta struktur perusahaan milik negara yang kaku. Solusi yang ditawarkan termasuk peningkatan komunikasi internal, peningkatan budaya inovasi, dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya, kita move ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita dapat melihat bahwa perusahaan domestik di Bosnia dan Herzegovina masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan efisiensi mereka melalui penerapan BPM, BPI, dan BPR. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan investasi di bidang ini. Manajemen yang lebih proaktif, pelatihan tepat untuk karyawan, dan penerapan standarisasi kinerja yang lebih baik sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi BPM dalam meningkatkan efisiensi bisnis. Terakhir, beberapa saran untuk meningkatkan efisiensi bisnis melalui BPM adalah dengan meningkatkan pemahaman melalui pelatihan dan seminar untuk manajer dan karyawan. Perusahaan juga perlu mengembangkan KPI yang jelas dan terukur untuk memantau efektivitas BPM, menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan atau berkala, melibatkan pihak eksternal seperti konsultan BPM, serta mempelajari studi kasus dari perusahaan yang sukses adalah langkah-langkah yang penting untuk membantu perusahaan mencapai tujuan efisiensi bisnis. Demikian presentasi kami tentang the improvement of business efficiency through business process management. Dengan penerapan manajemen proses yang tepat, kami yakin bahwa perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kami dari kelompok 12 berharap bahwa paparan ini dapat memberikan wawasan baru untuk mengoptimalkan proses bisnis di era digital. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.